Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Eh, Malam hari ini tema kita baru ya Bapak Ibu ya, judulnya baru yaitu manfaat dari cocoa flavanol untuk anemia. Nah, kira-kira apa sih apa kaitannya dengan anemia ya? Karena ada banyak sekali ternyata masalah kesehatan kalau misalnya kita sampai kekurangan darah atau anemia. Ya, untuk itu nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan kolom chat ini akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Nah, kami juga mempersilahkan Bapak Ibu untuk yang memiliki testimonial ataupun kesaksian mengenai konsumsi cocoa flavanol bisa tentang yang original, sweet, kemudian DTM ataupun ya. Untuk itu Bapak Ibu kita tes dulu ya, kita panggil dulu dokter kita ya. Halo dokter, dokter Winda. Halo, wow. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu nih dokter kita ya. Dokternya cantik, suaranya juga merdu sekali ya, Dok. Oke, Dok. Temanya malam hari ini masih sama seperti hari Selasa kemarin ya, Dok, ya, yaitu tentang manfaat cocoa flavanol untuk anemia. Hai, selamat malam teman-teman FHID seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang lagi di rumah, yang mungkin sambilan makan malam atau yang masih di jalan ya. Terutama saya masih di jalan ya, supaya bisa segera sampai di rumah dan berkumpul lagi bersama keluarga. Nah, sambil menunggu nih, baik yang lagi makan ataupun lagi jalan, atau memang benar-benar bersantai-santai sambil bergabung dalam Zoom kita hari ini. Nah, kita sambil belajar ya. Topik kita hari ini yang mau saya bawakan adalah cocoa flavanol untuk anemia. Siapa aja yang udah tahu anemia itu apa? Kadang-kadang anemia ini, ya tahu dok, anemia kurang darah. Tapi sometimes beberapa orang masih menghubungkan antara anemia itu suka bias ya, suka salah tuh dengan hipotensi gitu ya. Karena memang gejalanya hampir-hampir mirip gitu. Nah, anemia itu apa? Kita bilang seseorang itu mengalami anemia kalau dia itu di dalam sel darah merahnya yang di dalam tubuhnya dia itu jumlahnya kurang dari normal. Ya, kurang dari normal, dan biasanya itu kalau kita mau lihat dari hasil lab cek darah itu dia dari nilai Hb-nya, hemoglobin. Nah, hemoglobinnya itu di bawah normal. Itulah baru kita sebut anemia atau kurang darah. Ya, slide. Nah, biasanya kenapa kita sampai bisa di kondisi kurang darah atau anemia ini? Nah, ini bisa karena pertama, produksinya yang kurang, gitu ya. Produksinya di sumsum tulang belakang kita kurang, gitu ya. Di sumsum tulang kita kurang, akibatnya jumlahnya jadi kurang juga. Atau bisa juga jumlah produksinya sih cukup, tapi banyak yang hilang, loss, ya, hilang darahnya. Dan ini biasanya kehilangan darahnya ini secara berlebihan. Biasanya contohnya seperti kasus-kasus apa? Sedang ada perdarahan aktif. Yang dikatakan perdarahan aktif ini ibaratnya kita keluar darah, tapi jumlahnya bukan yang kecil gitu ya teman-teman ya. Bukan yang kayak kita jatuh, terus lututnya luka, itu perdarahan aktif. Bukan. Kalau itu mah perdarahnya masih kecil dan itu tidak akan menyebabkan anemia. Tapi ini contohnya nih, kehilangan darah yang secara berlebihan. Contohnya, teman-teman tuh kena tusuk, ya kan, kena tusuk jadi berdarah, atau kena tembak ya. Itu kalau yang kriminal-kriminalnya lah ya. Atau contoh kalau seandainya karena penyakit biasanya akibat dari penyakit-penyakit yang akibat perdarahan ya, seperti contohnya ambeien ya, ambeien itu kan bisa sampai berdarah. Atau umpamanya pada wanita contohnya dia ada miom. Ya, miom juga perdarahan. Itu perdarahannya juga berlebihan ya. Nah, atau ada juga yang darahnya ini tidak keluar secara jelas gitu, dalam artian bukan seperti darah menetes begitu ya teman-teman. Jadi contohnya seperti pada kasus berak darah gitu. Jadi fesesnya itu warnanya kehitaman. Nah, itu juga sebenarnya salah satu tanda adanya perdarahan aktif. Cuman lokasinya itu biasanya di saluran pencernaan atas, makanya jadi warnanya hitam. Nah, ini nih yang kadang-kadang nih suka abai nih ya. Suka abai, kita
kita ada perdarahan, nggak tahu ini sebenarnya kita sudah ada perdarahan aktif pada saluran pencernaan atas gitu ya. Tapi kan kita kan kadang-kadang suka nggak alert gitu ya, nggak awas, jadi kita nggak tahu kalau kita ternyata ada perdarahan dan kita sudah sampai jatuh di kondisi anemia. Atau ada juga, jadi jumlah produksinya cukup gitu ya, sel darah merahnya ada banyak yang dihasilkan, tapi nggak tahan lama, umurnya nggak panjang. Si selnya itu umurnya nggak panjang. Normalnya sel darah merah kita itu umurnya adalah 90 hari. Nah, tapi ini karena dia tidak sampai 90 hari, sehingga akibatnya jumlah sel darah kita tuh cepat turun. Naik, turun lagi, naik, turun, gitu ya. Sehingga kita juga jadi ada di kondisi anemia juga. Slide. Nah, seseorang dikatakan anemia itu ada beberapa kategori ya, tergantung jadinya. Jadi kalau anemia versi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Versi perempuan juga dibagi lagi. Perempuan yang hamil dengan tidak hamil, kondisi hamil dengan tidak hamil juga berbeda ya, kadar HB normalnya. Dan anak-anak juga beda lagi gitu ya. Jadi ini akan tergantung. Contohnya nih, untuk pria di atas usia 15 tahun normalnya HB-nya harusnya di atas 13. Kalau di bawah 13 ini dia sudah masuk kategori anemia. Nanti tinggal dilihat apakah anemia kategori ringan, sedang atau berat. Kalau sudah masuk kategori anemia berat itu biasanya harus ditransfusi darah ya. Atau contohnya lagi kalau pada perempuan ya, perempuan yang hamil. Kalau hamil itu dia kategori anemianya itu kalau di bawah 11. Sedangkan kalau pada wanita yang tidak hamil, sedang tidak hamil, itu kategori anemianya itu di bawah 12. Jadi akan berbeda-beda tergantung dari kategorinya ya. Slide. Nah, anemia ini juga dia ada beberapa jenis-jenisnya sebenarnya. Ada banyak. Jadi cuma sekedar anemia doang tok gitu, enggak. Jadi ada banyak banget variasinya ya. Ada beberapa, ada yang namanya paling populer itu adalah anemia defisiensi zat besi. Nah, kalau anemia defisiensi zat besi ini yang biasanya paling umum ya ditemukan. Jadi dia memang karena kurangnya nutrisi. Biasanya ini yang suka malas makan nih kalau kayak gini ya. Suka malas makan karena diet ya mungkin ya, akibatnya jadi malah kekurangan zat besi sehingga bisa jatuh dalam kondisi anemia. Ada juga tadi yang anemia pada masa kehamilan. Makanya memang pada dasarnya pada wanita hamil itu kalau secara normal saja, kategori yang normalnya dia sudah masuk dalam kategori anemia. Tapi karena dia kondisi hamil, standar anemianya diturunkan lagi. Tapi kalau itu pun masih di bawah 11, itu dia berarti sudah benar-benar anemia ya. Lalu ada juga anemia akibat perdarahan. Ini tadi yang saya katakan sebelumnya, karena memang ada perdarahan, mungkin lagi kecelakaan ya, tabrakan mungkin kan, terus berdarah-darah, atau bisa juga tadi ya karena ada penyakitnya ambeien gitu kan, sehingga ada perdarahan. Itu masuk dalam kategori anemia akibat perdarahan. Lalu ada juga anemia karena penyakit kronis. Ini contohnya adalah biasanya ini anemia yang diakibatkan karena komplikasi dari penyakit utamanya. Contohnya PSA paling sering itu kalau gagal ginjal. Ya, kalau gagal ginjal itu dia biasanya disertai juga dengan anemia. Terus ada lagi anemia hemolitik. Ini tadi yang salah satunya dia anemianya itu dia produksinya sebenarnya cukup sel darah merahnya, cuma tadi yang gampang pecah ya, gampang rusak sel darah merah. Itu masuk dalam kategori anemia, tapi dia justru masuk dalam kategori kanker, yaitu namanya anemia aplastik. Anemia aplastik ini jadi berbeda dengan anemia yang lain, anemia sel sabit, jadi dia bentuk dari si sel darah merah itu dia kayak bulan sabit gitu ya. Sama ada satu lagi adalah talasemia. Kalau talasemia ini lebih kepada penyakit bawaan ya biasanya. Jadi nah, tanda-tanda dan gejalanya apa aja nih kalau kita anemia? Sebenarnya ini bisa bervariasi ya, nggak selalu kita menghadapi ini, mengalami ini pasti kita anemia. Tapi biasanya orang-orang yang mengalami ini memang ada tanda-tanda anemia, tapi bisa juga
tanda-tandanya lain juga. Jadi memang nanti akan dilakukan follow up lebih lanjut. Tanda-tandanya apa aja? Kita jadi lebih gampang lemes, gampang capek, ya, gampang lelah. Terus juga kita tuh juga bisa sampai sakit kepala dan pusing juga karena memang hemoglobin itu atau si sel darah merah itu kan dia perannya meningkat oksigen sedikit. Akibatnya oksigen yang beredar di tubuh kita pun jadi lebih sedikit. Nah, kalau itu bisa kurang untuk kepala kita terutama, ya itu akan menimbulkan gejala-gejala seperti sakit kepala, pusing, bahkan ngantuk. Nah, jadi nih buat teman-teman nih yang gampang ngantuk, apalagi kalau ngantuknya habis makan, hati-hati teman-teman, jangan-jangan sebenarnya anemia loh. Ya, terus juga selain itu juga kulitnya terlihat pucat atau kekuningan. Kadang-kadang kita mungkin nggak bisa ngebedain ya, ini antara saya emang kulitnya glowing ya, saking putihnya gitu kan, atau memang karena pucat atau kekuningan. Paling gampang teman-teman bisa lihat di bawah mata ya, bawah mata ini ya, di bawah kelopak mata itu kalau warnanya pucat berarti teman-teman anemia. Kalau seandainya di bawah bagian bawah mata kita itu masih kemerahan, aman kok ya. Jadi memang kitanya aja yang putih ya kan. Nah, lalu bisa juga sampai mengakibatkan detak jantung yang nggak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dan juga bahkan dingin di tangan dan kaki. Slide. Sebenarnya anemia sendiri mungkin kesannya sepertinya cukup sederhana ya, cuman sekedar kurang darah gitu. Paling banyak makan zat besi, asam folat harusnya baik gitu kan. Cuman pada kondisi-kondisi tertentu anemia juga bisa bikin komplikasi ya. Dan ini yang akibatnya nanti bisa jadi memberatkan kondisi anemia itu sendiri. Seperti biasanya nih yang paling sering karena kita lebih gampang capek, otomatis kita akan biasanya terganggu aktivitasnya. Jadi lebih kayak karena gampang capek ya, jadi kerjaan kita itu juga jadi nggak cepet beres atau jadi banyak kerjaan yang menumpuk akibat kita lebih mudah lelah. Terus juga bisa ada timbul masalah pada jantung. Seperti biasanya paling sering itu adalah aritmia atau gangguan irama jantung, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Selain itu juga bisa juga ya ke tetangganya juga yaitu paru-paru ya seperti hipertensi pulmonal. Nah, kalau seandainya mengalami anemia ini adalah ibu hamil, itu juga lumayan juga jadi membahayakan sampai kepada janinnya ya, di mana itu bisa mengakibatkan si calon bayinya itu janinnya bisa lahir prematur atau dia lahir tapi dengan berat badan yang rendah, tidak normal, kecil gitu ya. Dan nantinya juga bisa mengganggu juga pada tumbuh kembangnya karena kan memang tadi balik lagi ya, sel darah merah itu adalah yang mengangkut kan nih transportasinya gitu. Transportasinya adalah si sel darah merah. Kalau transportnya aja kurang, gimana nutrisi mau diedarkan ke seluruh tubuh dan metabolisme terjadi sehingga ini akan menghambat proses tumbuh kembang anak-anak atau bayi yang terkena anemia. Dan otomatis ya, karena hubungannya juga balik lagi kepada sirkulasi, lagi-lagi itu akan membuat kita jadi rentan terkena infeksi. Slide. Nah, gimana nih supaya kita jangan sampai kena anemia? Pertama, memang dari nutrisi terlebih dahulu ya, makanan kita yang kita jaga. Konsumsilah makanan yang tinggi akan zat besi dan juga asam folat. Boleh seperti makan daging, kacang-kacangan, sayuran yang berdaun hijau, terutama yang hijaunya gelap ya, semakin gelap itu semakin tinggi zat besi dan asam folatnya. Terus roti dan juga buah-buahan. Terus juga perbanyak juga makanan yang kaya akan vitamin B12, seperti susu dan juga turunannya ya. Terus yogurt, keju bisa juga ya. Terus juga bisa juga dengan makanan yang berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan juga tahu. Terus banyakin juga makan buah ya supaya banyak vitamin C-nya seperti jeruk, melon, tomat, strawberry dan macam-macam yang lain-lain ya. Slide. Nah, ini beberapa sumber makanan yang tinggi akan zat besi. Nah, nanti kalau kita lihat nih teman-teman dari tabel ini, ternyata di antara pilihan-pilihan makanan ini, justru malah bubuk kakao itu memiliki kadar zat besi yang tertinggi, yaitu 40,56 mg per 100 gram bahan bubuk kakao. Nah, jadi memang tinggi banget. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang anemia, ya teman-teman yang anemia, terus mungkin ya makan apa-apa tuh sudah salah gitu kan. Tadi kalau makan daging,
iya sih mau buat zat besinya tapi malah jadi kolesterol, atau makan kacang-kacangan mau niat nih buat zat besi yang ada malah jadi asam urat, serba salah. Teman-teman bisa mencoba dengan mengkonsumsi kakao karena kandungan zat besinya yang paling tinggi dibandingkan segala bahan makanan yang lainnya. Slide. Nah, apa sih manfaat kakao untuk anemia? Ternyata teman-teman, menurut USDA, kalau kita mengkonsumsi 100 gram bubuk kokoa yang kadar coklatnya, kadar kokoanya itu sebenarnya cuma minimal 60% deh ya, itu kita bisa mendapatkan setidaknya 3,6 miligram zat besi. Di mana kalau untuk pria itu sudah mengcover sekitar 45% dari kebutuhan zat besi harian, dan untuk wanita itu bisa mengcover 20% dari kebutuhan hariannya. Dan ini juga sudah ada penelitian ya, di mana ada tikus ya, ada pada tikus itu diinduksi dulu dengan NaNO2 sebanyak 25 mg per gram berat badannya selama 18 hari. Ini gunanya adalah untuk merusak kadar sel darah merahnya, eritrositnya ya, supaya HB-nya rendah. Jadi dikondisikan dia supaya jadi anemia. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan intervensi minum kokoa ya sebanyak 4,3 mili per hari selama 14 hari. Ternyata ini terjadi peningkatan dari jumlah eritrositnya dan juga kadar HB-nya jadi kembali naik kembali gitu ya. Jadi sangat bagus sekali buat kondisi-kondisi anemia. Nah, selain tinggi akan zat besi, ternyata kokoa juga memiliki kandungan yang sehat lainnya. Salah satunya adalah kandungan tinggi flavanol yang juga bagus untuk sirkulasi darah kita. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita ngomongin soal polyphenol. Karena flavanol itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polyphenol. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sudah terbukti teman-teman secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi ya, flavanol dalam jangka pendek dalam waktu beberapa jam, itu akan terjadi dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita, sehingga itu akan membuka jalur aliran darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin mengkonsumsi dalam jangka panjang, itu juga kita mendapatkan manfaatnya yang sebagai antioksidan, karena antioksidan itu sangat penting banget dibutuhkan oleh tubuh kita karena dia adalah proteksi ya, yang berperan untuk memprotek dan juga menyeimbangkan di dalam tubuh kita. Protection and balancing. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat biar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita, biasanya itu untuk bentuk protein, gitu ya. Untuk membentuk protein, nanti protein ini akan digunakan untuk regenerasi sel. Nah, biasanya sama juga ya, arginine ini bisa kita dapatkan di daging, ya, daging-dagingan, daging merah, daging putih, ya, bisa. Atau juga dari produk olahan susu, dan juga kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah, arginine itu kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Nitric oxide itu sebenarnya lazimnya itu diproduksi oleh kita punya sel endotelium. Sel endotelium itu apa? Sel endotelium itu adalah sel yang ada di mukosa pembuluh darah kita, di dinding pembuluh darah kita. Gunanya adalah untuk menghasilkan nitric oxide supaya nanti nitric oxide akan membuat kita punya otot-otot pembuluh darah itu jadi relaksasi gitu ya, supaya dia jadi bisa dilatasi, melebar, sehingga aliran darah itu bisa lebih lancar. Cuman kalau kita punya sel endotelium rusak, dia tidak bisa memproduksi nitric oxide sehingga kita punya pembuluh darah itu jadi kaku. Nah, di sini arginine bisa menggantikan peran tersebut dengan berubah menjadi nitric oxide supaya bisa membuat kita punya pembuluh darah terjaga tetap elastis. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol FHI, di mana di sini flavanol kita itu diambil dari preserve flavanol biji kakao yang bisa mempertahankan 80% kadar flavanol alamiah. Ada flavanol original, sweet, dan juga DTM with arginine. Nah, di sini apa yang membedakan coklat kita dengan coklat lainnya? Slide. Yaitu produksinya ya. Karena ekstraksi flavanol pada
produk kita ini sangat berbeda sekali dengan produk-produk coklat pada umumnya. Produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah memiliki paten produksi flavanol karena metode yang mereka gunakan dalam pemrosesan coklat itu berbeda dengan yang pada umumnya. Biasanya di proses yang umumnya, yang konvensional, itu dia bisa malah merusak kadar flavanol alami di dalam si kakao tersebut. Nah, ini dengan metode yang ditemukan oleh Barry Callebaut, mereka menggunakan metode yang totally berbeda sehingga mereka bisa terbukti mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, dan ini sudah dipatenkan sehingga di seluruh dunia kita ini hanya Barry Callebaut yang bisa menggunakan metode tersebut untuk menghasilkan flavanol yang tinggi. Dan tentunya sudah banyak sekali studi klinis ya yang dimiliki. Ada bahkan beberapa yang sudah dipatenkan bahkan untuk studi klinis ya. Salah satunya itu ada studi klinis terhadap fungsi dari si endotelium, hubungan antara fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga flavanol. Ternyata dari hasil studi klinis ini, kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu ternyata terjadi peningkatan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Nah, jadi ini sangat bagus banget ternyata buat teman-teman yang punya masalah pada vaskularnya, ya, di mana sel-sel endoteliumnya sudah mulai rusak dan nitric oxide jadi nggak cukup. Ternyata dengan teman-teman mengkonsumsi 4 minggu flavanol itu bisa memperbaiki fungsi endotelium supaya produksi nitric oxide-nya bisa lebih baik. Slide. Lalu kita juga sudah ada scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority karena tingginya kadar flavanol di dalam kakao kita, sehingga kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita itu kakao flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nanti akan memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah kita yang lebih normal. Slide. Nah, jadi nih secara keseluruhan, kakao flavanol itu punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Antara lain, mulai dari membantu menurunkan tekanan darah baik sistolik dan diastolik, ya, jadi menyeimbangkan, menstabilkan tekanan darah kita, dan juga membantu untuk mengurangi resistensi terhadap insulin, jadi bagus untuk juga yang diabetes, dan juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bahkan antioksidannya itu sangat bagus sekali untuk membantu kita mengurangi resiko kanker. Dan untuk plusnya, itu juga baik ternyata untuk kesehatan kulit kita. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman pada dasarnya sih bisa mengkonsumsi dengan dosis yang standar ya. Sebenarnya cukup 3-5 gram aja untuk yang original dan sweet, itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh teman-teman akan flavanol. Tapi mungkin ini akan disesuaikan nanti dengan masalah kesehatan tubuh teman-teman masing-masing ya. Jadi mungkin bisa jadi mengkonsumsi lebih dari ini. Tapi itu pun nggak masalah ya. Atau teman-teman bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with Arginine. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsinya 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu 1 saset per hari untuk maintenance. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Hidup sehat, hidup enak itu tanpa anemia tentunya ya, Dok ya.